Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan memberikan penjelasan tentang Project Based Learning dari kelompok kami yang berjudul Strategi Pemberdayaan Pengrajin Tenun Tapis Zelia Z Galeri Lampung di Era Konvergensi sebagai Ide Ekonomi Kreatif. Anggota kami terdiri atas saya sendiri, Anissa Agatha Mahadewi, dan Taufikur Rahman. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Taufikur Rahman. Baik moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Materi pertama akan saya jelaskan yaitu pendahuluan pengembangan ekonomi kreatif saat ini menjadi peluang untuk daerah meningkatkan perekonomian skala kecil dan menengah. Salah satu jenis ekonomi kreatif yang sedang berkembang pesat adalah tenun kain tapis. Kain tapis yang merupakan kain adat Lampung dahulu hanya merupakan kain yang digunakan pada hari perayaan tradisional saja. Namun sekarang dengan pesatnya kemajuan fashion, Zelia Z didirikan oleh sekelompok individu yang memiliki kecintaan terhadap warisan budaya lokal. Awalnya ide ini muncul dan keinginan untuk dapat melestarikan dan memodernisasi seni tradisional tapis. Zelia Z dengan berani mencetuskan atau meluncurkan inovasi-inovasi baru dalam dunia tapis yang biasanya hanya diproduksi dalam bentuk kain saja. Namun di Zelia Z akan banyak penawaran dalam bentuk produk lainnya seperti tas, sendal, dompet, dan pakaian. Untuk selanjutnya materi kedua yaitu tinjauan literatur. Yang pertama yaitu sumber kreativitas individu tim social network creative city. Sumber kreativitas merupakan landasan penting dalam upaya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Konsep ini mencakup potensi kreatif yang timbul dari individu, kolaborasi tim, dan jaringan sosial yang ada dalam lingkungan kota yang mendukung kreativitas. Yang kedua, creative entrepreneurship, yaitu merujuk pada usaha seorang seniman untuk mengembangkan bisnis dari karya seni mereka. Mereka tidak hanya menciptakan karya seni, tetapi juga mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dari karya tersebut. Yang ketiga yaitu project ekologis, merujuk pada lingkungan di mana individu dan perusahaan dalam industri kreatif bekerja sama dan berkolaborasi. Lingkungan ini menjadi penting karena menjadi wadah untuk memfasilitasi inovasi, pembelajaran, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan proyek-proyek yang sering terjadi dalam industri kreatif. Yang keempat yaitu copyright atau hak cipta, di mana hak khusus yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya-karya budaya seperti musik, film, tulisan, dan karya seni lainnya. Yang kelima yaitu public policy, kebijakan publik atau public policy, merujuk pada langkah-langkah atau keputusan diambil oleh pemerintah atau lembaga untuk mengatasi masalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Selanjutnya masuk ke pembahasan yaitu yang pertama sumber kreativitas individu tim social network creative city. Zelia Z sendiri menunjukkan sumber kreativitas dari kecintaan terhadap warisan budaya lokal. Kreativitas individu dan kolaborasi tim memainkan peran kunci dalam membentuk identitas kreatif Zelia Z tersebut. Creative entrepreneurship yang Zelia Z lakukan adalah menghadirkan inovasi baru dalam produk tapis dan memasarkannya dengan strategi pemasaran yang efektif. Pembahasan yang ketiga yaitu project ekologis. Zelia Z sendiri menjalin kemitraan dengan komunitas seni lokal dan kelompok pengrajin. Yang keempat, copyright Zelia Z, yaitu mungkin menghadapi tantangan terkait hak cipta terkait desain dan inovasi produk dari Zelia Z tersebut. Yang kelima yaitu public policy. Zelia Z terlibat dalam membenarkan dan menyebarluaskan seni tradisional pada tingkat nasional. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan moderator. Kepada moderator saya persilakan. Pembahasan yang selanjutnya, keterlibatan dengan komunitas lokal. Kaitkan bagaimana keterlibatan aktif Zelia Z dengan komunitas lokal, survei, dan mendengarkan umpan balik pelanggan dapat diartikan sebagai strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan pengrajin tenun tapis tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan upaya memahami dan memenuhi kebutuhan pasar lokal. Inovasi produk dan tantangan yang dihadapi oleh Zelia Z antara lain fokus pada cara Zelia Z mengatasi tantangan, terutama dalam memasarkan produk tradisional dalam pasar yang terus berubah, dengan berinovasi dalam desain dan membangun merek yang kuat. Strategi ini mencerminkan keterlibatan Zelia Z dalam konvergensi antara inovasi tradisional dan modern dalam produk tapis. Kesimpulannya, sumber kreativitas dan identitas kreatif Zelia Z memiliki sumber kreativitas yang kuat, terutama berasal dari kecintaan individu dan tim terhadap warisan budaya lokal. Identitas kreatif Zelia Z terbentuk melalui kolaborasi tim dan kreativitas individu dalam menggabungkan inovasi modern dengan nilai-nilai tradisional. Kesimpulan selanjutnya,
Kolaborasi dengan komunitas dan ekosistem proyek, Zeliazi aktif menjalin kemitraan dengan komunitas seni lokal dan kelompok pengrajin, menunjukkan keterlibatan dalam ekosistem proyek yang mendukung pertumbuhan usaha. Kesimpulan selanjutnya, analisis yang lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami secara mendalam strategi pemasaran Zeliazi, keterlibatan dengan komunitas lokal, dan cara Zeliazi mengatasi tantangan. Dengan demikian, Zeliazi tidak hanya menjadi contoh bisnis kreatif yang sukses dalam menggabungkan inovasi dan tradisi, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada aspek ekonomi, pariwisata, dan keberlanjutan budaya di Bandar Lampung. Ekosistem proyek, Zeliazi aktif menjalin kemitraan dengan komunitas seni lokal dan kelompok pengrajin, menunjukkan keterlibatan dalam ekosistem proyek yang mendukung pertumbuhan usaha. Berikut ini merupakan dokumentasi dari Instagram Zeliazi oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami.